Pak Gembala. Hati. Hidup itu memang gak mudah loh saudaraku ya. Apalagi yang berkeluarga saudaraku ya. Jadi jangan bermimpi saudaraku ya. Kalau saudara berkeluarga jalannya mudah dan mulus. Tanya Bu Yuyun yang sudah melewati apa pahit asin manisnya Bu ya. Ya, nano. Tapi percayalah kalau saudara berjalan dengan Tuhan ada pengharapan di sana saudaraku ya. Saudara, sekali lagi banyak hal di hidup kita itu yang nggak bisa kita atur. Ya. Banyak pengharapan kita akan sesuatu, banyak hal yang kita inginkan. Tapi ternyata Tuhan bukan pribadi yang suka membuat itu seperti yang kita mau, saudara. Kalau Engkong Yusak dulu bilang, apa yang aku mau, Tuhan gak mau. Jadi sekali lagi buat kita di tempat ini, jangan banyak mau, saudara gue. Belajarlah berserah dengan Tuhan. Urusannya di depan seperti apa, kalau saudara berserah kepada Tuhan, kepada kehendaknya, Dia yang tanggung jawab. Amin. Yang paling menentukan dari segala hal yang kita hadapi adalah respon hati. Dari banyak perkara yang kita alami, yang tidak seperti yang kita harapkan, respon hatimu lah yang menentukan apakah engkau terima berkatnya atau tidak. Kebanyakan respon dari banyak orang adalah marah, kecewa dan pahit. Ketika dia menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya loh saudara. Percayalah kita ini makhluk egois. Sejak kita jatuh dalam dosa, kita ini egois. Baca di Alkitab. Ketika Adam ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu tahu kamu salah ini? Apa jawaban Adam? Tuh wanita yang kamu berikan. Betul? Terus wanita itu tanya siapa? Ular. Ular nyalahin siapa? Enggak bisa disalahin. Karena memang aku memang salah kata dia saudara. Iblis di mana-mana enggak usah saudara salahin. Memang dia udah salah. Betul? Berapa banyak kita yang kayak gitu? Tidak pernah mau mengaku kalau kita salah. Kita ini jelek. Kita ini tidak baik. Ya. Makanya saudaraku ya kita harus belajar agar kita hari-hari ini hidup betul-betul berserah dengan Tuhan. Saya hari-hari ini gak pernah mikir saudaraku ya untuk apa yang ada di depan. Saya selalu menyerahkan hidup saya ke tangan Tuhan untuk segala apapun yang dijalani. Buat saya ketika Tuhan berkata lakukan ini, saya akan lakukan. Karena yang saya percaya dan saya yakini ketika Dia suruh, Dia perintahkan, Dia yang jamin sampai akhir. Itu saja loh saudara. Tapi kalau yang saudara inginkan, yang saudara kepengen, percayalah saudara, enggak selalu mulus. Kalau gagal, tanggung sendiri. Ya, jangan langsung ngomong ke Tuhan. Tuhan, ini seperti ini, seperti ini. Tuhan, kenapa engkau biarkan seperti ini? Itu bahaya loh saudara ya. Jadi mari kita sama-sama mengerti hari-hari ini bahwa hidup kita ini betul-betul hidup yang berserah kepada Tuhan. Amin. Ya kalau harus dihadapi makanya katanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau segala hal mau itu baik, mau itu buruk, mau itu enggak enak, tekanan apapun saudaraku ya. Berarti saudara harus bersyukur. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Karena setiap apa yang kita alami itu mendidik kita untuk kita jadi dewasa. Amin. Ya. Jadi jangan marah kalau Tuhan proses hidupmu hari ini. Jangan marah kalau hidupmu itu tidak seindah drama Korea, saudaraku ya. Jangan marah.
Tapi terima kasih, saya bersyukur loh saudaraku, saya bukan lahir dari keluarga orang kaya, saya bukan lahir dari orang yang apa-apa keinginan saya dipenuhi, ya. Saya mengalami yang namanya enggak punya apa-apa, ya. Broken home. Saya bersyukur saya melewati itu semua, saudaraku. Mama saya dipanggil ketika saya masih kelas 5 SD. Saya enggak punya kasih ibu lagi, saudaraku ya. Saya enggak pernah merasakannya sejak umur 10-11 tahun, saudaraku ya. Dan saya punya papa, saudaraku ya, jujur enggak pernah peluk saya dan mengalami banyak hal yang enggak enak loh, saudaraku ya. Tapi saya bersyukur melewati itu semua saya menemukan Tuhan. Bukan menemukan Tuhan yang temukan saya yang terlantar ini, saudara. Dari situ saya kenal Tuhan, dari situ saya ngalamin Tuhan. Dari kekurangan itulah saya melihat Tuhan, sungguh Tuhan yang menolong. Amin. Ya, jadi apapun dalam hidup kita percayalah Tuhan pegang kendali atas segalanya. Saya hari ini sedikit berbagi dengan kita saudaraku ya tentang bahaya jerat dari si jahat. Saya tunjukkan. Saudara, banyak orang gak mengerti hari-hari ini dia sedang dijerat oleh si jahat. Ya. Jeratnya itu ya tidak kelihatan betul-betul nyata loh saudaraku ya. Tapi gak kelihatan. Dan banyak orang gak mengerti. Seperti yang dibilang tadi, kalau harusnya kita itu melekat dengan siapa? Yesus. Amin. Melekat dengan kehendaknya. Dengan apa yang dia mau. Tapi ternyata hari-hari ini banyak yang membuat kita terjerat dengan si jahat. Seperti dicontohkan oleh Pastor Hadi tadi apa? Handphone. Betul? Tahukah saudara banyak yang terjerat? Saya dengar ada anak-anak kalau diambil handphonenya dia marah. Nggak bisa lepas dari handphone. Ya. Bangun pagi, buka mata, yang dicari apa? Handphone. Oh, saya kan baca firman Tuhan, jujur. Betulkah saudara, yang pertama saudara buka handphone, saudara langsung buka Alkitab? Erna, yang kamu buka apa Erna? WA, kan? Itu kejujuran yang harus kita akui. Bagus, kejujurannya loh saudaraku ya. Perbuatannya jangan ditiru. Karena kenapa loh saudaraku ya? Kita tanpa sadar kita dijerat. Ya. Makanya saudaraku ya, kalau saudara bangun tidur, tolong handphonenya dibuat sejauh mungkin dari saudara. Ya. Ketika saudara bangun, datang ke Tuhan. Karena kalau sampai jadi jerat, bahaya. Ya. Kalau saudara mau bilang gadget dan lain sebagainya itu mengikat banyak orang tanpa sadar. Main game, lupa waktu, habis waktunya. Baca Alkitab membosankan. Ikut doa, maaf, gak ada waktu untuk doa. Saya sibuk bekerja. Kan uangnya bisa digunakan buat banyak hal. Banyak loh saudara. Kita harus ngerti saudara. Jerat yang sedang ditebarkan oleh setan hari ini banyak menjerat orang lain dan membuat orang itu gak bisa berbuat apa-apa. Ya, coba lihat orang kaya saudara. Pernahkah mereka merasa cukup? Gak kan? Mereka akan bekerja lebih keras. Mereka akan memperlebar, memperluas usahanya. Semakin besar, semakin besar. Betul? Makanya hati-hati. Saya mau kita buka. Saya lanjut. Daniel 11 ayat 32 sampai 36. Bisa kelihatan? Saya harap yang di belakang bisa melihat dengan iman, saudara ya. Silakan buka Alkitabnya. Kalau saudara nggak bisa lihat jelas, saudara bisa lihat di Holy Tab, saudaraku ya, Holy Android dan Holy Pad, saudaraku ya.
Daniel 11 ayat 32 sampai 36. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api. Oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Bapak Ibu, kita perlu sadar, ini penglihatan Daniel tentang masa akhir. Dia berkata bahwa orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya. Ini si jahat loh saudara. Dia akan membujuk sampai orang murtad. Dengan apa katanya? Kata-kata licin. Loh, hari-hari ini saudaraku ya, kita mesti bergaul dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, agar kita tahu mana dari kata-kata si jahat, si jelek yang membuat kita jauh dari Tuhan. Enggak apa-apa, enggak usah ibadah. Enggak apa-apa, enggak doa. Enggak apa-apa. Enggak usah kayak orang lah. Seperti yang dibilang tadi, gila agama. Ya kita enggak, memang Tuhan enggak bawa agama saudara gue. Kalau saya sih gila ikut Yesus. Mereka akan bujuk kita loh saudara. Dia akan bikin kita jauh dari Tuhan. Pelan-pelan. Dengan kata-kata licin. Ya. Padahal itu jebakan. Hati-hati loh. Semuanya bagus, semuanya manis. Oh, saya mau katakan sama saudara ya, setan itu mengerikan. Kalau saudara lihat ketika Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dikatakan oleh setan? Enggak apa-apa. Kalau kamu makan, kamu sama seperti Allah. Betul? Enggak apa-apa. Kamu kalau misalnya apa, kamu enggak usah lakukan itu, ngapain? Dia akan buat kita enggak betul-betul menjadi pribadi yang seperti Tuhan kehendaki. Karena tujuan setan adalah memotong setiap destinimu, panggilanmu. Dia akan buat engkau tidak bisa mencapai garis akhir. Dia akan halangi engkau dengan berbagai macam cara. Membuat kamu sakit hati, membuat kamu kecewa, membuat kamu tidak mau bergerak lagi. Bahkan mungkin saja dia akan memberi engkau kekayaan. Memberikan engkau kemuliaan. Ingat waktu Tuhan Yesus dibawa di padang gurun setelah itu dia dicobai. Semua ditawarkan, betul? Ditawarkan kekayaan seluruh dunia. Ditawarkan segala hal. Tapi Tuhan tahu destininya bukan itu. Destininya adalah mati di atas kayu salib menyelamatkan setiap manusia. Saya mau tanya sama saudara, destiny saudara itu apa? Destiny saudara apa? Destiny kita semuanya menjadi pelaku firman Tuhan. Destiny kita
sama seperti Yesus. Membawa banyak jiwa-jiwa datang ke Tuhan, amin. Destiny kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya. Betul loh. Makanya tugas gereja, kalau saudara paham, tugas kita adalah beritakan Injil bagi semua orang. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Itu tugas kita. Tapi setan berusaha menghentikan itu semuanya. Dengan cara apa? Saudara tidak melakukan itu. Saya berdoa kita semuanya tidak sampai kena bujukan setan dengan kata-kata licin. Amin. Makanya baca Alkitab, amin. Karena kalau saudara baca Alkitab, Roh Kudus akan memberikan engkau hikmat pengetahuan. Untuk apa? Melawan setiap kata-kata licin itu tadi. Setiap bujukannya. Ngerti? Tapi kalau saudara tidak pernah isi hidup saudara dengan firman Tuhan, makanya saudara mudah sekali dibujuk. Ingat Yesus apa yang dia jawab ketika dia dibujuk oleh setan? Ada tertulis, betul? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kalau bahasa kita sekarang, ada firman Tuhan katakan. Ya, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau saudara nggak pernah. Saya itu seringkali menyerang setiap hasutan intimidasi iblis dengan firman Tuhan. Ketika dia mulai memasukkan banyak hal di pikiran saya, kata-katanya di pikiran saya jawab dengan firman Tuhan. Berapa banyak loh saudara, dia sebarkan ketakutan, dia sebarkan intimidasi ke kita. Kamu tahu gak sih itu ngomongin kamu. Padahal gak ada orang ngomongin, tapi saudara dengarnya, dia tuh ngomongin kamu pasti kayak gini, kayak gini. Saya jawab, saya gak peduli. Hidup saya bukan dari kata orang, hidup saya dari perkataan Tuhan. Ketika dia masukkan banyak hal, saya jawab dengan firman Tuhan. Gimana kalau kamu mati nanti, gimana kamu kayak gini? Saya bilang urusan hidup mati di tangan Tuhan, bukan urusanmu. Tapi karena kenapa saya bisa jawab? Karena saya pegang firman Tuhan. Amin. Saudara, berapa banyak kita sering kali dijebak oleh dia. Sampai kita jauh dari Tuhan. Kamu nanti kena virus, kamu bawa di keluargamu, wah semua keluargamu mati habis. Saya bilang, iya ya, itu udah kenal. Belum apa-apa, iya ya, saya kasih saudara takut. Temu banyak orang melakukan apa, parno semuanya. Hati-hati loh. Harusnya apa kalau saudara tahu firman Tuhan? Saya ketika awal-awal bulan Maret, saudara dengar banyak hal, berita dan lain sebagainya. Semuanya gak enak didengar loh. Saudara. Dan saya ketika lihat itu gimana ini Tuhan. Tahu gak Roh Kudus bicara di hati saya? Kamu tuh hidup oleh siapa sih? Oleh aku atau oleh virus itu? Saya bilang oleh engkau Tuhan. Ya sudah, jalan dengan aku. Saya dengan aku. Dan saya bilang amin Tuhan. Dan berapa kali saya ngomong ke banyak orang yang sakit dan lain sebagainya. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan penyakit. Penyakit itu gak ada kuasanya bagi kita. Amin. Harusnya anak-anak Tuhan tahu itu. Tapi berapa banyak orang yang tidak pernah mengerti itu. Hati-hati. Hari-hari ini intimidasi, bujukan, kata-kata licinnya dia sedang disebar. Bahkan yang paling mengeri saya dengar saudara, gimana nanti kalau ada lambang, chip dan lain sebagainya, kita dipaksa. Ya anak Tuhan, hamba Tuhan. Dia bilang gak apa-apa, itu kan kemajuan zaman. Gak apa-apa. Gak masalah. Buat saya ngeri. Ya, lanjut. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ini artinya apa saudaraku ya? Kita semuanya harus tetap kuat. Makanya tetap kuat
firmannya tadi Pak, melekat dengan Tuhan, amin. Ya, banyak dengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang membangkitkan imanmu, yang membangkitkan rohmu. Tapi enggak semua hamba Tuhan, saudara, membangkitkan iman. Ada juga yang malah membuat imanmu turun. Tapi percayalah saudaraku ya, saudara bisa tahulah mana yang betul-betul membuat engkau bertumbuh, mana yang membuat engkau betul-betul bisa on fire dengan Tuhan. Ya, jadi jangan salah pilih juga dengerin firman Tuhan, khotbah hamba Tuhan, saudaraku ya. Karena ada yang maaf kata banyak orang tuh nggak pernah ngerti, saudaraku. Dia mungkin nyampain, wah ini kayak gini, betul, baik. Tapi yang di dalamnya ini, ada roh yang Tuhan gak sukai. Dia ngomong kebenaran. Tapi yang diimpartasikannya, yang dialirkannya, bukan kehidupan. Kalau dulu ada seorang hamba Tuhan bilang kayak gini, kalian kalau ngajarin anak-anak, hati-hati. Kalau kalian ngajarin anak-anak, tolong yang lagi kepahitan, lagi kecewa, jangan ngajarin. Kenapa kata dia? Bukan kehidupan yang kalian bagi, tapi racun buat mereka. Lebih baik kalian bereskan hati kalian, baru kalian ngajarin orang anak. Itu yang di rumah singgah. Ada berapa orang yang mungkin udah dengar. Sama hamba Tuhan juga, kalau hidupnya lagi gak beres, dia bicara gini, mungkin dia bicara firman, tapi yang dialirkannya kebusukan. Salah tempat, salah yang saudara terima. Ya, makanya kalau jadi hamba Tuhan itu gak mudah, jaga kemurnian itu sulit. Ya. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi itu berapa lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Saudara, orang-orang bijaksana ini kalau dalam terjemahan lamanya, Indonesia terjemahan lama, namanya penghulu. Artinya dia pemimpin yang bijaksana. Ini para pemimpin yang mengajari orang untuk tetap kuat dan bertindak melawan si jahat. Akan apa katanya? Mereka akan jatuh. Mereka aja yang bijaksana jatuh. Apalagi kalau kita orang biasa, gak pernah banyak belajar firman. Orang yang maaf kata saudaraku ya, penuh dengan banyak hal yang dia alami dengan Tuhan, bisa jatuh. Apalagi kita. Saya tuh sering kali merenung mereka tragis. Saya nggak nilai mereka itu urusan Tuhan. Saya cuma kembali melihat kepada diri saya. Apakah saya yang biasa ini? Bisakah selesaikan panggilan-Mu Tuhan? Saya kadang coba nangis dengan Tuhan bilang, beri aku kesanggupan untuk aku setia sampai akhir. Pegang tanganku ini. Jangan sampai aku yang pegang tanganmu. Ngerti enggak? Kalau Tuhan yang pegang tanganmu, kamu mau lepaskan sekalipun, enggak akan terlepas. Beda kalau kamu yang pegang. Kalau orang tua jalan, kalau anaknya yang pegang tangan orang tuanya, kapanpun dia bisa lepaskan, betul? Tapi kalau orang tuanya yang pegang tangannya, mau dia lepaskan seperti apapun, orang tuanya enggak akan lepaskan. Sama dengan Tuhan. Saya minta dia yang pegang tangan saya. Jangan saya yang pegang tangan Tuhan. Ngerti? Ayo, kita perlu minta dipaksa oleh Tuhan hari-hari ini. Amin. Tuhan seret aku walaupun misalnya aku jatuh seperti apapun. Tolongi aku Tuhan. Biar aku terus berjalan sampai akhir. Amin. Ini waktu yang singkat. Sekali lagi saudaraku ya.
Penyesalan itu selalu datang terlambat. Makanya kalau hari ini ada orang bilang, mana Tuhan datang? Kalian ngomong Tuhan datang, ini dan itu saudara. Wes lah, terserah orang mau ngomong apa. Nanti kita lihat di endingnya saja. Saudara ada di mana? Gitu aja. Kita nggak usah paksakan ke orang lain yang nggak percaya pengangkatan, nggak percaya ini, nggak percaya itu. Biaril. Kita sampaikan kebenarannya, mereka terima apa tidak, urusan mereka. Ya, silakan. Tapi saya berpegang kepada apa yang Tuhan tetapkan. Lebih baik mempersiapkan diri daripada nggak siap dan nggak tahu apa-apa. Amin. Tuhan tuh jemput orang yang siap atau yang nggak siap sih? Yang siap kan? Masa mempelai pria datang, mempelai perempuannya belum mandi, belum gosok gigi, belum dandan. Kira-kira kalau saudara jadi mempelai laki-laki melihat itu, mana? Kecewa gak? Kecewa. Gue cari yang lain, kata Tuhan. Serius. Bukan berarti saudara bersolek pulang dari tempat ini ya para wanita, saudaraku ya. Wah saya harus ganteng misalnya yang laki-laki. Saudara. Enggak, bukan yang itulah. Manusia batiniah kita tuh loh yang harus dipersiapkan. Amin. Karakter kita itu loh yang harus diberesi. Paham itu loh. Mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api. Pedang itu bicara tentang penganiayaan. Paham? Kita hari ini dengar ada 4 orang di daerah Sigi, Sulawesi Tengah. Ada yang dipotong-potong badannya, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dibakar. Pedang. Ada masanya setiap orang akan diuji dengan. Kamu bertahan atau kamu menyerahkan imanmu kepada mereka. Siap gak? Kalau tiba-tiba datang di tempat ini. Ayo sangkal Yesus. Siap? Siapa yang siap angkat tangan? Yang lain kayaknya punya potensi menyangkal imannya, saudara ya. Yang gak angkat tangan. Saudara punya potensi untuk menyangkal Tuhan. Saya sih kalau dengar itu saya siap Tuhan. Nanti kejadian seperti apa, saya berserah kepada Tuhan. Saya gak usah mikir, karena saudara mikir, akhirnya saudara, aduh kalau boleh jangan datang lah Tuhan. Ini belum datang aja saudara sudah ngambil keputusan, betul? Saudara ikut Tuhan tuh gak bisa banyak mikir. Kalau saudara mikir, gak nyampe. Setuju? Loh, kalau saudara mikir, aduh gimana masa depanku ya, gimana nanti ya, gimana ini, aku gak punya apa-apa. Kalau saudara mikir stres, gila. Kalau ada teman itu bikin stiker saudaraku, tetap putus asa, jangan semangat. Aduh ini, Loh serius saudara-saudaraku ya. Kalau saudara gak punya pegangan, bahaya. Makanya saya hari ini enggak banyak mikir. Dulu ketika Tuhan kita dari tempat yang nyaman, saudaraku cukuplah tempat kakaknya Pak Pran dulu. Ya Pak Pran ya, di belakang. Tiba-tiba nih saudaraku ya, kakaknya bilang, akhir tahun depan kami mau pakai tempatnya. Untuk di tempat ini. Berarti kita harus pindah. Waktu pindah, saudaraku ya, kita bawa barang sampai, maaf kata kita dipinjamin TK, saudaraku. Penuh TK, saudaraku ya, oleh barang-barang kita. Sampai akhirnya dibagi-bagi, ditaruh di rumah, ditaruh di mana, saudaraku ya. Dan tempatnya kecil, cuma muat berapa? Mungkin sekitar 20 tempat duduk saudaraku ya, 20 kursi bisa.
Dan akhirnya ditambah sedikit saudaraku ya, untuk panggung. Dan berapa tahun, 1 tahun setelah itu Tuhan bilang, mulai cari tanah. Saya bilang dalam hati, tanah, uang dari mana? Kalau belinya yang di pelosok, saudaraku ya, nggak apa-apa, bisa. Kamu mulai cari, ada bukan aku? Itu loh saudaraku ya. Dan Tuhan bilang, harus mulai dari kalian dulu. Ya sudah, saya bilang, kita akan mulai berdoa, cari tanah. Saudara, tanya Tuhan, berapa yang Tuhan taruh untuk kita memulai. Kemarin kalau nggak salah, sekitar 22 juta. Janji iman loh saudara, belum bentuk duit. Saudara ya. Ya sudah. 2018, akhirnya dapat tanah. Dan Tuhan berikan uangnya. Kita beli tanah ini kurang 20, 60, 255 juta. Sudah lunas. Dan Tuhan sediakan. Tuhan bilang, mulai bangun. Duitnya dari mana lagi? Ya saya mau tanya sama saudara, kalau dengan kita seperti ini, dengan semua di tempat ini adalah pengusaha-pengusaha sukses, amin. Ya, orang-orang yang diberkati dengan limpah, saudara. Bisa kita bangun dengan tempo sesingkat-singkatnya. Tapi ternyata tidak, saudaraku ya. Serius. Tapi kita bangun pelan-pelan. Desember kemarin kita mulai ibadah Natal di tempat ini. Walaupun tanah masih lumpur-lumpur. Saudaraku, banyak nyamuk, sekarang nyamuknya udah pergi. Udah diusir malaikat, saudaraku. Serius. Ya? Sampai ada tempat ini. Dan Tuhan cukupkan semuanya. Kita gak ngutang sama orang. Kali lagi kalau saya mikir, stres berat saya, saudaraku. Bahkan ada tawaran, ayo kredit aja bang, katanya. Bahaya nanti saya sedikit-sedikit bikin kredit, dit. Itu bahaya loh saudara ya. Masalah dit ini ada yang sudah terjebak di situ saudara. Gak usah dikasih tahu namanya saudara. Ya gak Cik? Iya. Orang lain bukan kita ya. Tapi saudaraku ya, kalau makanya ini saya ngajarin loh saudara. Artinya kita tuh hidup sudah nikmatin aja dengan Tuhan, amin. Nggak usah gila. Kalau orang dunia tuh nggak punya apa-apa gila. Jalan di jalan-jalan sana sudah lepas baju. Karena nggak sanggup dia mikirin. Kalau saya sederhana saudara. Saya nggak sanggup mikir Tuhan. Udah tak serahin ke engkau lah, terserah. Antar bukti Tuhan nggak pernah biarkan kita. Asal kita di jalannya. Amin. Apalagi yang masih muda loh saudara. Saya dulu jujur takut banyak hal. Nikah takut, sekolah takut, kuliah takut. Duitnya dari mana? Saya pernah SMA loh saudaraku ya. Nggak bisa bayar SPP. Sampai saya dipanggil oleh kepala BP saudaraku ya. Iki kesini. Udah masuk ruangan, saya disidang. Duitnya kamu pakai buat apa? Saya bilang memang nggak ada duitnya Pak. Teman-temanmu tuh gak bayar SPP gara-gara mereka pakai buat mabuk-mabukan ini. Kamu buat apa? Ya memang gak punya duit Pak, saya bilang. Akhirnya dari yang dia tuduh saya, berbelas kasihan. Ya sudah Ki, kalau kamu punya duit bayar ya. Katanya. Insya Allah Pak. Serius, saya bawa ke sekolah, saya bawa 1.000 rupiah. Saya cuma bisa beli tahu isi 1. Setelah itu saya berharap dengan anugerah teman-teman saya, saudara. Serius, itu saya alami. Dari sekolah saya itu saudaraku mungkin sekitar 5-7 kilometer. Kalau saya jalan kaki, gempor kaki saya, saudara. Tapi percayalah Tuhan tuh pelihara dengan teman-teman yang luar biasa. Ki, aku jemput kamu ya. Gantian mereka jemput saya loh saudaraku ya.
Serius. Dan saya akhirnya punya pikiran, saya nggak mau apa-apa. Tapi perkataan Tuhan yang berkata kepada saya, aku jamin masa depanmu. Aku Tuhanmu yang berjalan dengan engkau. Sejak itu saya bilang, amin Tuhan. Dan sampai hari ini saya lihat penyertaannya. Wes, jangan banyak mikir. Amin. Ada kan kesaksian Silani yang saya bagikan buat saudara di grup? Gimana dia? Nathaniel bilang, jangan banyak mikir. Kalau sudah disuruh Tuhan tuh ikutin aja dah. Walaupun itu jurang. Pak Yusak Cipto pernah Tuhan bilang, jalan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kok suruh saya jalan? Jurang loh di depan. Jalan kata Tuhan. Dia itu pribadi yang enggak terlalu banyak mikir. Dia bilang, wes lah Tuhan. Kalau Tuhan bilang jalan. Dia jalan, saudara. Jurang di depan. Sudah mati aja sekalian. Diinjak, jet, muncul anak tangga. Melangkah lagi dia sekali, muncul lagi anak tangga. Sampai ke puncak gunung, anak tangga muncul. Petrus juga sama kan. Jalan kata Tuhan. Kesemari. Dia jalan. Tapi karena dia lihat kenyataan, gugur. Dan tenggelam. Betul? Pak Adi, ketua sinode, sama. Dia bilang apa? Tuhan, kenapa aku jadi hamba-Mu seperti ini? Kalau nyuci baju di Amerika, apalagi musim dingin sana, dia harus pergi ke laundry, ya, dia harus antri, kumpul dengan banyak orang. Dan dia bilang, Tuhan, kenapa aku harus ngalamin kayak gini? Lalu Tuhan bilang, terus siapa yang suruh kamu kayak gitu? Siapa yang mau Tuhan? Kata dia. Tapi kenyataannya kan kayak gini, kata dia. Terus jawaban Tuhan apa? Siapa suruh kamu bertuhankan kenyataan? Dia diam. Iya ya. Kenapa saya bertuhankan kenyataan? Tuhan saya besar. Tuhan saya punya segalanya. Saya bilang, aku minta mesin cuci itu. Pulang dari tempat itu. Ada orang datang. Pak, ini orang gak pernah datangin dia kasih persembahan dan sebagainya. Tiba-tiba datang. Pak, saya digerakkan Tuhan untuk kasih ini buat Bapak. Wah, kok tumben? Enggak tahu Pak, saya harus kasih buat Bapak. Dia terima harga apa uang yang dia terima, ya itu seharga mesin cuci yang ada dijual. Dia berkata, wah haleluya, puji Tuhan. Dibawa ke rumahnya saudaraku, ternyata ukuran mesin cucinya enggak cukup di ruangannya lah saudaraku. Tapi sekali lagi dia sudah menang, saudara. Dia bilang, Tuhan, aku tidak mau bertuhankan kenyataan. Aku minta rumah yang lebih besar sehingga mesin cuci ini masuk. Dan Tuhan kasih loh saudara. Hari ini dia punya 3-4 rumah. Di Amerika dia selalu bilang, kalau misalnya teman-teman hamba-hamba Tuhan JKI mau mampir ke tempat saya punya banyak rumah, silakan tinggal di sana. Bebas. Nah, sekali lagi, kita punya Tuhan yang besar, yang hidup. Amin. Ya. Banyak orang kan menggabungkan diri kepada mereka secara pura-pura. Nah, ini adalah itu. Banyak orang yang mau dekat dengan kita punya maksud yang bulus, maksud yang tidak baik. Hati-hati. Kalau saudara nggak bergaul dengan Tuhan, saudara akan banyak yang dijebak. Datangi. Kayak gini loh. Iya ya. Kamu serang orang lain. Oh dia kayak gini. Ternyata nanti saudara juga akan ditinggalkan. Banyak loh saudara ya. Saya mengalami itu loh saudara. Orang yang baik. Yang sehat. Kita ajari, kita tuntun. Endingnya ninggalin. Jadi percayalah saudaraku ya. Kalau saudara ikut Tuhan, tetap ada Yudas
yang menyertai hidupmu. Akan terjadi pengkhianatan yang ada, yang kamu alami. Ya, jadi buat saya ya sudah, nggak apa-apa. Ya, dan itu kan terjadi di masa akhir. Dan itu yang membuat mereka banyak akhirnya jatuh. Ingat loh saudaraku ya, jatuh itu karena pedang penganiayaan, ada api. Api itu pengujian. Kalau saudara baca karena ditawan. Ini ditawan, ini banyak dijerat. Terus apalagi dirampas. Ini pahami loh saudara. Kamu punya sesuatu yang berharga, diambil dari kamu. Kamu mau tetap ikut Tuhan apa tidak? Ayo. Kamu dihancurkan begitu rumah. Kamu tetap ikut Tuhan apa tidak? Yang berharga di hidupmu diambil. Mau ikut Tuhan apa enggak? Seperti yang dibilang tadi. Anak, istri, suami bisa jadi jerat. Makanya saya tidak mau terikat dengan anak istri saya. Mereka punya Tuhan. Saya hidup mengasihi mereka. Tapi untuk melekat, tidak. Tetap harus dikembalikan kepada siapa? Tuhan. Amin. Jangan melekat dengan apapun, hanya melekat dengan Tuhan. Kalau saudara melekat dengan Tuhan, saudara akan berkata ketika, maaf kata kekayaan saudara, orang yang saudara kasih diambil, kamu akan berkata, memang aku gak punya apa-apa, yang punya adalah Tuhan. Amin. Kalau saudara hidup tuh gak melekat dengan apapun, mau seperti apapun di sekelilingmu, kamu akan berkata, terima kasih Tuhan. Tapi kalau udah melekat, selesai. Ya. Nih kalau saudara pengujian, penyaringan, pemurnian, itu akan dilewati oleh setiap kita. Amin. Ini nggak bisa, saudara mau tidak mau akan mengalami proses pengujian. Kalau saudara mau naik tingkat, naik kelas, pasti ada ujian, betul? Kalau nggak lulus, nggak tahan uji. Penyaringan. Di sisi kita buruk, semua yang nggak baik, semua yang jelek. Ini masa penampian, ya, pemurnian di antara kita. Makanya saudaraku ya, percayalah. Enggak semua yang ada dalam gereja, dalam pelayanan, betul-betul murni. Tapi percayalah, yang tidak murni akan ditampi Tuhan sendiri. Nanti, tahu nggak padang gurun tuh? Kenapa diizinkan mereka harus lewat 40 tahun, bangsa Israel? Kenapa? Karena ternyata cuma 2 orang yang tahan uji, yang tahan disaring dan dimurnikan. Cuma 2 orang. Siapa? Yosua dan Kaleb. Yang lain semuanya mati di padang gurun, termasuk Musa dan Harun. Yang lain tidak ada yang masuk ke tanah berjanji. Makanya kalau kita hari ini dimurnikan, terima kasih Tuhan. Keegoisan kita dihancurkan Tuhan. Hati. Raja itu akan berbuat sekehendak hatinya. Lihat, ini belum. Jangan kecepatan. Belum selesai ini. Belum pulang, tenang aja. Ada makanan yang disediakan. Belum. Ini cepatan lagi. Daniel, ini namamu loh. Daniel 11. Belum. Tadi. Ya ini. Ini loh. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Ini sebenarnya antikris. Tapi sifat ini bisa muncul bagi setiap orang. Sekehendak hati. Saudara, kita ini hidup gak bisa sekehendak hati kita. Ngerti ya? Mau kita aja sendiri loh. Makanya saudaraku ya, selama kita hidup, kita ditaruh di mana? Di bawah orang tua kita, betul? Dalam gereja kita ditaruh ada gembala. Betul? Dalam kantor saudara ditaruh, betul? Di bawah seorang pimpinan perusahaan.
Semuanya itu diizinkan untuk membuat engkau tidak sekehendak hati. Tidak seenaknya. Coba lihat orang yang sekehendak hatinya maunya sendiri, saudara, hancur. Ya. Makanya kita itu dilatih. Kalau kita mau jadi kuda keagungan Tuhan, kuda itu mesti harus dilatih, betul? Diajarin agar dia bisa dinaiki oleh raja. Dididik. Nah enak, saya dulu pernah. Kenapa saya dididik di sini Tuhan, di kantor saya dididik, di tengah-tengah orang tua saya dididik. Saya tanya dengan Tuhan, kenapa? Tuhan bilang itu bagus buat engkau, agar aku bisa mengendalikan engkau. Kalau kamu semaumu sendiri, di kantor kamu lawan bosmu, ya nggak bisa Pak harus kayak gini. Ya bosnya siapa, saudaraku ya? Terus kepada orang tuamu kamu juga papa tuh jahat. Kamu ini kayak gini. Di gereja saudara ada pemimpin. Saya dulu jujur saudara. Pemimpin di gereja saya nggak sesuai dengan hati saya. Tindakannya seringkali pokoknya nggak pas di hati saya. Bagaimana cara dia memperlakukan orang. Jujur saudara, saya mau ngelawan. Tapi tahu tak jawaban Tuhan. Kamu belajar hormati pemimpin. Agar kamu juga dihormati orang-orang yang kamu pimpin. Saya enggak ngomong apapun, saya enggak kata-katain apapun. Saya serahkan ke Tuhan. Sehingga hari ini saya bisa dipercayakan oleh Tuhan. Tapi banyak orang punya sifat antikris. Yang mau sekehendak hati. Ngomongin pemimpinnya, ngomongin orang tuanya, ngomongin bosnya di kantor, semaunya dia sendiri. Ya. Lihat Miriam sama Harun. Gara-gara Musa ngambil perempuan Kusi. Salah gak? Salah. Tapi itu urusan Tuhan sama Musa, betul? Tapi Miriam sama Harun bilang, Tuhan juga bicara sama kita. Mereka merasa lebih. Dan akhirnya Tuhan hukum mereka. Betul? Di Alkitab banyak di gereja kayak gitu loh. Gembala saya seperti ini. Dia bilang Tuhan juga bicara sama kita. Ayo. Kita bikin gereja sendiri. Ayo kita gini. Ya kan? Gembala MK saudara gak sesuai hati. Dilawan. Saudara kadang-kadang kita diizinkan seperti itu untuk menghancurkan keegoisan kita. Saya itu paham ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Untuk membuat saya tidak liar. Untuk saya bisa menghormati orang lain. Saya belajar betul. Ini gak mudah. Tapi percayalah, itu menggesek seperti yang dibilang tadi. Kalau saudara berkeluarga, gesekan, saling menajamkan, itu pasti terjadi. Ya. Tapi kalau saudara tahu posisi saudara, istri tahu posisinya, menghormati suami, ya, tunduk kepada suami. Suami juga tahu posisinya, dia mengasihi istri. Ya. Mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa. Ini paham ini? Jadi jangan pernah hidup sekehendak hati kita dan semau kita, amin. Ya, ikutin aturan Tuhan, ikutin rule Tuhan, agar kita semuanya bisa diangkat Tuhan, agar kita bisa jadi tunggangannya Tuhan, amin. Ya, jangan mau jadi kuda liar. Kalau kuda liar nggak usah diproses, mau dia lari kemana, mau dia ke apa, bebas, tapi nggak pernah dipakai oleh raja. Karena kenapa? Raja naikin dia. Jangan-jangan Tuhannya yang ditendang, saudaraku ya. Tuhan bilang belok kiri, dia belok kanan.
Kalau saya jadi raja waktu itu, saya suruh pengawal, tolong jadi dia sate kuda. Ya karena nggak bisa dikendalin, betul? Untung saya bukan Tuhan. Amin. Ya, lanjut. Yang terakhir, orang kaya yang dijerat kekayaan. Saudara, sekali lagi, kenyamanan, kemuliaan, harta itu jadi jerat. Ya, padahal itu semuanya punya siapa sih? Punya Tuhan. Cerita ini saudara bisa bacalah di rumah. Saya nggak usah banyak lebar. Sebenarnya Tuhan dia bilang apa? Tuhan, perbuatan apakah harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal, untuk masuk dalam kerajaan surga, betul? Dia jawabannya apa? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Ya. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Artinya ini orang sempurna loh saudaraku ya. Menurut saya dia ganteng. Dia orang yang wow, hormat orang tua. Dia gak pernah berbuat yang jahat. Ini idaman banget lah. Kalah artis Korea saudaraku. Betul gak? Dia kan kaya, betul? Tapi kelemahannya yang Tuhan lihat apa? Dia ngelekat dengan harta. Bisa lanjut. Kata Tuhan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Kejam gak Tuhan? Kejam gak? Enggak. Tuhan tuh sayang dengan anak muda ini. Kenapa dia minta suruh jual? Karena Tuhan tuh lihat hatinya, dia tuh ngelekat dengan itu. Coba kalau enggak ngelekat, dia enggak suruh jual. Tapi karena dia tahu anak muda ini melekat dengan namanya harta, jual. Ternyata anak itu gak sanggup jual. Sedihlah hatinya katanya. Sebab banyak hartanya. Ada firmannya kan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya banyak orang di akhir zaman hartanya, kekayaannya, kehormatannya dihabisi. Gak sanggup terima. Makanya orang yang punya segalanya, dia punya kerentanan. Yang pertama sombong. Ketika dia sombong, dia akan jatuh. Yang kedua, kalau hartanya itu dihabiskan oleh Tuhan, dia akan kecewa ikut Tuhan. Apa banyak seperti itu? Banyak. Kalian lihat kan? Yang pertama tadi, orang bijaksana jatuh karena api, karena pedang. Penganiayaan dan proses hidup. Api itu proses hidup. Pemurnian. Yang terakhir lagi oleh apa? Ditawan dan dirampas. Saya tuh lihat dua potensi hari-hari ini yang membuat orang bisa jauh dari Tuhan. Yang pertama adalah kepahitan, kekecewaan. Karena semua harapannya yang dia mau sama Tuhan, tidak pernah Tuhan buat seperti yang dia mau. Hati-hati loh. Dengan absintus, kepahitan. Yang kedua, dengan kenyamanan. Dengan kekayaan. Dengan semua yang ditawarkan. Hati-hati. Karena itu jebakan, jerat. Amin. Makanya Agur bin Yake bilang kayak gini. Tuhan, jangan belikan aku kekayaan atau kelimpahan. Sehingga aku berkata apa? Sehingga aku melupakan Tuhan. Dan tidak mengakui Tuhan lagi. Tapi jangan beri aku kekurangan Tuhan. Sehingga aku berkata, mana Tuhan? Tapi berilah apa yang menjadi bagianku.
apa yang memang jadi porsiku. Bukan berarti saudara gak bisa kaya. Kalau porsi saudara memang jadi kaya raya, ya itu bagianmu. Tapi gunakan itu buat siapa? Tuhan. Ingat kayak gini, semua yang kita punya itu punya Tuhan, betul? Ini konsepnya, ini kebenarannya, ini hukum rohnya. Semua yang kita punya itu punya Tuhan, amin. Yang investasi siapa? Tuhan. Endingnya nanti dia minta investasinya ke kita untuk dipertanggungjawabkan. Itu perumpamaan talenta. Betul? Saya mau tanya, kamu cantik, kamu ganteng, siapa yang kasih? Tuhan, amin. Kamu hari ini punya baju, siapa yang kasih? Tuhan. Betul? Kamu punya talenta hari ini, nyanyi, main musik, punya siapa? Tuhan. Betul? Napas yang kamu hirup tiap hari itu, oksigen yang kita hirup punya siapa? Punya Tuhan. Betul? Semua fungsi organ tubuhmu yang hari ini berjalan, itu punya siapa? Tuhan. Betul? Dan dia minta pertanggungjawaban dari apa yang dia invest ke hidupmu suatu hari nanti. Makanya jangan melekat dengan investasi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Uang, kekayaan, semuanya jangan melekat. Itu punya Tuhan. Kita ini cuma bendaharanya yang berkata apa? Tuhan, saya gunakan buat apa ini? Amin. Tuhan, aku bisa nyanyi. Aku harus persembahkan ini buat Engkau. Aku bisa nari, aku persembahkan buat Engkau. Aku bisa ngajar, aku persembahkan buat Engkau. Tuhan, ini berkat yang kuterima. Aku gunakan buat apa? Sehingga kalau saudara lakukan dan mengerti itu, saudara kan gak melekat dengan apapun. Saya hari ini sadar, saya ini dari mana? Dari keluarga yang broken home, dari yang gak punya apa-apa. Sehingga saya sadar, semua yang saya miliki hari ini, itu punya Tuhan. Istri saya, anak saya, itu punya Tuhan. Bukan punya saya. Sampai hari ini pun saya berkata, baju yang saya gunakan, nafas yang saya hidup, itu punya Tuhan. Sehingga sering kali waktu saya sakit, saya pernah cerita, saya sampai sesak napas, saudaraku ya. Dan saya cuma berkata sama Tuhan, Tuhan, kalaupun kau mau ambil itu keputusanmu, aku ini cuma hamba. Terserah, maumu seperti apa. Sehingga kita sadar diri kita ini gak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan yang nentuin. Amin. Kamu juga sama, kita semuanya yang masih muda. Percayalah, Tuhan tuh punya rencana yang terbaik atas kita. Dia gak pernah buat kita gagal. Kalau Pak Boas sebelumnya bilang apa? Ketika Tuhan bilang, bisa enggak kamu tetap tersungkur dan menangis datang kepadaku kalau aku berkati engkau? Dia bilang apa? Tuhan, kalau engkau lihat aku gak bisa seperti ini karena aku diberkati, jangan berkati aku. Biar saja aku mengalami hal yang seperti ini. Asal aku bisa datang ke Tuhan tuh mau lihat hati yang seperti itu, amin. Yang hanya melekat dengan siapa? Tuhan. Amin. Tubuh kita ini sampai suatu saatnya nanti enggak punya kekuatan. Ya. Kita semuanya akan jadi tua renta. Ya, semuanya peot, saudaraku ya. Dan itu enggak dibawa mati. Yang saudara bawa adalah hati yang murni. Hati yang mau menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang saudara bawa di hadapan Tuhan nanti. Saudara nanti membawa setiap buah yang saudara hasilkan di hadapan Tuhan. Tuhan enggak akan tanya, seberapa kaya kamu, seberapa besar yang kamu terima di surga. Enggak. Dia akan tanya apa buahnya dari apa yang aku investasikan ke hidupmu. Ya. Ayo kita sama-sama hari ini berbuah lebat